Saudaraku, tampaknya banyak orang-orang yang merasa diri Kristen tidak tahu, sehingga banyak orang yang mengatakan diri Kristen merasa bahwa dirinya yang memutuskan dan menentukan datang atau tidaknya dalam pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang menjadi agenda dan juga kesepakatan bersama di antara orang-orang percaya sejak jemaat mula-mula. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham, sehingga mereka seringkali merangkai acara-acara untuk dan demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah yang seharusnya mereka ada di dalamnya. Di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini memberikan penjelasan kepada kita, ada beberapa orang atau ada mungkin banyak orang yang membiasakan diri tidak hadir, tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang menjadi kesepakatan iman mereka di hadapan jemaat, tempat di mana mereka bergabung, di hadapan jemaat, tempat di mana mereka menyaksikan imannya melalui upacara pembaptisan. Sehingga di setiap gereja, hampir setiap minggu tidak bisa 100% dari anggota gereja datang ke tempat ibadah, atau pada hari Minggu kita bisa menyaksikan bahwa kehadiran dalam ibadah itu tidak mencapai 100%. Karena apa? Ada beberapa di antara mereka yang membiasakan diri tidak menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka sudah mempunyai rancangan acara untuk diri mereka sendiri. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa memang masih ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang menjadi anggota gereja tertentu merasa bahwa mereka lah yang menentukan dan memutuskan apa kegiatan apa, aktivitas apa yang akan dilakukan dan dikerjakan setiap hari Minggu atau hari-hari pertemuan ibadah yang menjadi kesepakatan mereka sebagai anggota gereja. Nah, mengapa saya katakan mereka tidak tahu? Karena mereka menganggap bahwa keputusan ada di tangan mereka. Padahal sesungguhnya kalaupun kita sekarang ini bisa masuk ke ruang Maha Kudus, tempat yang kudus, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani ayat yang ke-10 ayat 19 sampai dengan yang ke-21 demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya kita bisa masuk ke tempat kudus itu oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, tirai pemisah itu sudah robek dan semua tembok perseteruan sudah dihancurkan, sehingga kita setiap orang percaya beroleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Nah, ini catatan penting bagi kita. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi kalau kita ke rumah Allah pada hari-hari pertemuan ibadah kita, itu wujud pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristuslah imam besar kita yang adalah kepala rumah Allah, kepala agung gereja. Jadi kalau kita merasa mampu dan agenda setiap hari Minggu itu adalah hak kita pribadi, ingatlah bahwa masuk ke gereja, pergi beribadah, itu adalah anugerahnya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ke rumah Allah berarti itu merupakan wujud pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah kepala agung gereja. Yesus adalah imam besar agung kita, imam besar kita. Jadi ingatlah baik-baik. Kalau masih ada yang merasa bahwa beribadah atau tidak beribadah dalam pertemuan-pertemuan ibadah khususnya hari Minggu itu adalah urusan dan juga kekuatan dan kekuasaan ada di tangannya, hati-hati. Beribadah, pergi ke rumah Tuhan, itu adalah anugerahnya dan bayarannya adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pergi ke rumah ibadah merupakan wujud pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah imam besar kita.
bahwa Yesus adalah kepala gereja kita, kepala agung gereja kita. Camkan supaya tidak ada lagi di antara kita yang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati.